Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hardini Nahan, Agustina Tasya Pega, Noralia, Ayu Sapitri, Bunga Ameni, dan Rasti Pratama Putri dengan judul HIV. Baik, yang pertama dasar-usul HIV. Virus HIV dikatakan berasal dari Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Para ahli percaya bahwa HIV berasal dari spesies simpanse yang kemudian ditularkan ke manusia. Pada simpanse, virus ini awalnya dikenal dengan nama simian immunodefensi virus, yaitu CIV. Kemudian, di sini ada struktur virus HIV, yaitu yang pertama, lipid envelope atau selubung lipid adalah lapisan terluar virus HIV yang tersusun dari lemak dan berasal dari membran sel inang atau sel manusia yang sebelumnya terinfeksi. Selubung ini berfungsi melindungi virus dan membantu virus menyatu dengan membran sel target saat akan masuk ke dalam sel. Lalu yang kedua ada surface glycoprotein, adalah protein yang menonjol di permukaan virus. Fungsinya sangat penting karena bertugas mengenali dan menempel pada reseptor CD4 yang terdapat pada sel imun manusia atau seperti sel T helper. Tanpa GP120, HIV tidak dapat melekat pada sel target. Lalu yang ketiga ada transmembran glycoprotein. GP41 berfungsi membantu proses fusi atau peleburan antara membran virus dengan membran sel inang. Setelah GP120 menempel pada reseptor CD4, GP41 akan menarik kedua membran agar menyatu sehingga isi virus bisa masuk ke dalam sel. Lalu yang keempat, protein matriks berada tepat di bawah selubung lipid. Fungsinya adalah menjaga kestabilan struktur virus dan membantu proses perakitan virus baru di dalam sel yang terinfeksi. Lalu yang kelima yaitu kapsid P24 adalah selubung protein berbentuk kerucut yang melindungi materi genetik virus. Protein P24 berfungsi melindungi RNA virus dan enzim-enzim penting selama virus berada di dalam sel inang. Lalu yang keenam ada RNA. HIV memiliki dua rantai RNA yang berisi informasi genetik virus. RNA ini membawa kode untuk membentuk virus baru setelah HIV berhasil menginfeksi sel dan mengambil alih sistem sel tersebut. Lalu yang ketujuh ada reverse transkriptase. Enzim ini berfungsi mengubah RNA virus menjadi DNA. Proses ini disebut transkripsi balik dan merupakan ciri khas retrovirus seperti HIV. DNA hasil proses ini nantinya akan masuk ke inti sel manusia. Lalu yang kedelapan ada integrase. Integrase adalah enzim yang bertugas menyisipkan DNA virus ke dalam DNA sel manusia. Setelah menyatu, virus dapat memanfaatkan mesin sel inang untuk menggandakan dirinya. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir ada protease, berfungsi memotong protein virus yang masih panjang menjadi bagian-bagian kecil yang aktif. Proses ini penting agar virus baru yang berbentuk menjadi matang dan infeksius. Lalu masuk ke cara masuk HIV ke tubuh manusia. HIV hanya dapat menular melalui cara-cara tertentu yang melibatkan pertukaran cairan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk memahami jalur penularan HIV agar dapat melakukan pencegahan dengan tepat. HIV dapat ditularkan melalui hubungan yang pertama, hubungan seksual tanpa kondom atau vagina dan anal. Yang kedua, penggunaan jarum suntik tidak steril. Yang ketiga, transfusi darah atau transplantasi organ terinfeksi. Yang keempat, penularan ibu ke bayi, yaitu kehamilan persalinan menyusui. HIV tidak menular melalui yang pertama, bersentuhan, berpelukan, atau bersalaman. Yang kedua, berbagi alat makan dan minum. Yang ketiga, menggunakan kamar mandi atau kolam renang bersama. Yang keempat, gigitkan nyamuk dan tinggal serumah dengan ODHIV.
Di sini ada mekanisme infeksi HIV. Yang pertama, virus menempel pada reseptor sel CD4. Yang kedua, virus melebur masuk ke dalam sel. Yang ketiga, mengubah RNA virus menjadi DNA agar bisa terbaca oleh sel-sel manusia. Yang keempat, virus menyisipkan DNA-nya ke dalam inti sel inang menjadi permanen. Yang kelima, sel inang dipaksa mencetak bahan-bahan pembentuk virus baru. Yang keenam, bahan-bahan tersebut berkumpul membentuk bakal virus. Yang ketujuh, virus keluar dari sel dan mematangkan diri untuk menginfeksi sel lain. Proses infeksi HIV. Yang pertama, infeksi akut tahap 1, gejala mirip flu, jumlah virus sangat tinggi, sangat menular. Yang kedua, latensi tahap 2, virus bersembunyi dan berkembang biak pelan tanpa gejala selama bertahun-tahun. Yang ketiga ada AIDS tahap 3, sistem imun lumpuh. CD4 200, muncul infeksi parah yang mematikan. Dampak HIV dalam tubuh. HIV menginfeksi dan mereplikasi diri di dalam sel CD4, sel penjaga imun. 2. Tubuh rentan terhadap penyakit berat seperti TBC, toksoplasmosis, dan pneumonia. 3. Meningkatnya risiko sarkoma Kaposi dan limfoma akibat gagalnya pengawasan imun. 4. Peradangan kronis yang memicu gangguan fungsi ginjal, nefropati, dan gangguan saraf. Baik, selanjutnya pencegahan infeksi HIV. Yang pertama, penggunaan kondom. Kondom mencegah kontak langsung dengan cairan tubuh yang dapat mengandung HIV, yaitu darah, sperma, cairan vagina. Jika digunakan dengan benar dan konsisten, kondom sangat efektif menurunkan risiko penularan HIV saat berhubungan seksual. Lalu yang kedua, terapi antiretroviral atau ART digunakan oleh orang dengan HIV untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Jika virus tidak terdeteksi, risiko penularan ke orang lain menjadi sangat kecil. Lalu yang ketiga yaitu propilaksis pre-exposure adalah obat yang diminum oleh orang yang belum terinfeksi HIV tetapi beresiko tinggi. PrEP mencegah HIV berkembang jika virus masuk ke dalam tubuh. Lalu yang keempat, propilaksis post-exposure atau PAP adalah obat darurat yang diminum setelah kemungkinan terpapar HIV, harus diminum maksimal 72 jam setelah paparan dan diminum selama 28 hari atau kurang lebih 1 bulan. Lalu yang kelima yaitu pengujian HIV dan konseling. Tes HIV membantu mengetahui status HIV sejak dini. Konseling memberikan edukasi tentang pencegahan, pengobatan, dan perilaku aman, sehingga mengurangi risiko penularan yang lebih lanjut. Lalu lanjut ke tahap pengobatan HIV, yaitu pengobatan utama untuk HIV disebut antiretroviral terapi atau yang disingkat dengan ART. Kombinasi obat yang digunakan untuk menekan replikasi virus HIV dalam tubuh. ART tidak menyembuhkan, tetapi dapat memperlambat perkembangan virus. Lalu membuat penderita hidup lebih lama dan sehat, menekan virus sampai ke tingkat yang tidak terdeteksi, sehingga hampir tidak menular secara seksual. Lalu ada obat HIV dikombinasikan dari berbagai kelompok obat yang berbeda agar virus tidak cepat berkembang atau kebal terhadap obat.
Lalu yang pertama ada nukleosid atau nucleoside reverse transcript atau NRTIS, yaitu menghambat enzim reverse transkriptase yang dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. Contoh obatnya yaitu tenofovir, lamivudin. Lalu yang kedua yaitu integrase standard transfer inhibitors atau INSTIS, menghambat integrase enzim yang diperlukan HIV memasukkan materi genetik ke DNA sel. Contoh obatnya yaitu dolutegravir, raltegravir. Adapun kesimpulan singkat materi HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan AIDS jika tidak ditangani. Penularannya terjadi melalui cairan tubuh tertentu, bukan melalui kontak sehari-hari. HIV belum dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan dengan terapi ARP atau pengobatan. Pencegahan dan pengetahuan yang benar sangat penting untuk menekan penyebaran HIV serta mengurangi stigma terhadap penderitanya. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.